Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, pembahasan syarhu kitab tauhid, syarah kitab tauhid. Dan saudara, kita membahas terkait masalah nazar, ya minasyirki an-nadharu li ghairillah. Di antara bentuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Kita lanjutkan. Ya, pembahasan selanjutnya adalah isti'adzah. Isti'adzah. Faslul tsalis kam nafar. Aryan, faslul tsalis kam nafar. Anta Sa'id wa man? Abul. Di mana? Abul. Lagi marat. Marid hakiki, ya. Marid hakiki. Biasa bukan tamar. Baik. Al-awwal, yang pertama, ta'riful isti'adzah. Al-isti'adzah artinya adalah meminta perlindungan dari sesuatu yang tidak disukai. Itu namanya isti'adzah. Ya. Antum biasa membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu itu asal katanya ada ya'udzu. Ya, ditambahkan dengan sin dan alif. Ya, sinta dan alif. Yang menunjukkan ya permintaan. Ya, ista'adha yasta'idzu. Uktub, Syekh, uktub. Ya, Mas Muka. Nah, uktub. Jadi al-isti'adzah meminta perlindungan dari sesuatu yang tidak disukai. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, muallif ya memulai landasan hukumnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwa ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Maka jin ini menambah dosa dan kesalahan untuk mereka. Jadi yang meminta pertolongan siapa? Manusia atau jin? Manusia. Mereka meminta pertolongan kepada jin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini sababun nuzulnya, mana sababun nuzul? Sebab nuzul. Ya, sebab turunnya. Jadi kalau ayat namanya sababun nuzul. Kalau hadis apa namanya? Sababul wurud. Bedakannya kalau Al-Qur'an sebab turunnya disebut dengan sababun nuzul, sebab nuzul, sebab turunnya. Kalau hadis sababul wurud, ya, sebab adanya hadis tersebut. Dan ini banyak disebutkan ya terkait masalah sababul wurud. Ya, misalnya Nabi SAW pernah lupa sujud sahwi. Lupa dalam sholat zuhur. Beliau cuma sholat 2 rakaat. Ya, ketika beliau diingatkan oleh seorang laki-laki namanya Dzul Yadain, orang yang panjang tangannya, ya, maka ini namanya sababul wurud, munculnya hadis tersebut karena lupanya Nabi SAW.
Baik. Perhatikan di sini. Qala Muqatil, berkata Muqatil dari dalam tafsir Ibnu Katsir, kana awwalu man ta'awwadha bil jinni qaum min ahli Yaman. Yang pertama kali meminta pertolongan kepada jin adalah orang-orang dari Yaman. Ya, summa min Bani Hanifah. Kemudian dari Bani Hanifah. Ya. Summa fasyadzalika fil Arab. Kemudian berkembang di Jazirah Arab. Falamma ja'al Islam, ketika Islam datang, adu billahi wa tarakuhu. Maka ya Islam meminta agar mereka itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perlindungan kepada jin. Wa qala Karim bin Abi Sa'id. Perhatikan ini sababun nuzulnya, ya. Berkata Karim ibn Abi Sa'id, kharajtu ma'abi ilal Madinah. Suatu ketika saya keluar menuju kota Madinah bersama dengan ayah. Awwalu ma dzakaru an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Nabi ada di Mekah. Ya, jadi laki-laki ini Karim bin Abi Sa'id menuju ke Madinah bersama dengan ayahnya. Nabi berada di mana tadi? Di Makkah. Ya. Fa'awana al-mabit ila ra'i agonam. Ketika kami di perjalanan menuju kota Madinah, maka kami berteduh di tempatnya pengembala kambing. Falamman tasafal lail jaa adh-dhi'bu fahamala hamlan minal gunam. Di pertengahan malam ada serigala muncul, kemudian dia menerkam satu anak kambing, kemudian dibawa keluar, ya, dibawa pergi. Faqala ar-ra'i, maka yang punya kambing ini dia berteriak, ya Amir al-Wadi, ana jaruka. Dia mengatakan, wahai penjaga lembah, saya ini tetanggamu. Jadi pengembala mengatakan, saya ini tetanggamu. Bukan si Karim bin Abi Sa'id dan ayahnya, bukan, tapi si pengembala. Karena Karim ibn Abi Sa'id dan ayahnya menginap di tempatnya si pengembala. Jadi dia berteriak ketika anak kambingnya dicuri, saya ini tetanggamu. Fanada munadin, maka terdengar suara, ya Sarhan arsilhu. Ya, Sarhan ini nama serigala. Ya, tapi bukan bahasa Arabnya Sarhan serigala, tapi dia nama serigala. Kalau serigala dhi'bun, ya, bahasa Arab. Ya Sarhan arsilhu, wahai Sarhan, artinya serigala, lepaskan kambing tersebut. Fa'ata alhamlu yashtaddu. Kemudian tiba-tiba kembalilah anak kambing tersebut dalam keadaan yang sangat takut. Jadi dibawa oleh serigala, kemudian ketika si pengembala ini berteriak, ternyata dilepaskan oleh serigala. Wa anzalallahu ta'ala ala rasulihi bi Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rohaqo. Ya, ada segolongan manusia meminta pertolongan kepada segolongan jin, tapi ternyata jin-jin ini menambah dosa kepada manusia tersebut. Ya, baik jamaah sekalian, ini diantara sababun nuzulnya. Ya, baik, antum perhatikan ini. An Ikrimah, dari Ikrimah, kanal jinnu yafrukuna minal insi kama yafruku al insu minhum aw ashad. Jadi jin itu lari dari manusia sebagaimana manusia lari dari jin, atau bahkan lebih dahsyat larinya manusia dari jin daripada jin lari dari manusia. Artinya rasa takutnya. Wa kanal insu idza nazalu wadiyan harabal jin. Manusia itu kalau singgah di suatu lembah, kalau ada jin di situ, jin itu lari. Jadi ternyata jin juga takut, ya, takut. Fayaqulu sayyidul qaum, maka pemimpin kaum mengatakan, jadi orang manusia mengatakan, na'udzu bi sayyidi ahli hadzal wadi. Kami berlindung, ya, dengan pemilik lembah ini. Maka berkata jin. Jadi jin ketika itu ada, tapi kan manusia tidak bisa lihat. Jin mengatakan, narohum yafrukuna minna kama nafruku minhum. Kita coba, kita lihat orang ini lari dari kita sebagaimana kita lari dari mereka. Fadanu minal ins fa'asabuhum bil khabal wal junun. Maka jin itu mendekat kepada manusia. Ya.
Jemaah sekalian, intinya di sini bahwa jin juga ternyata takut kepada manusia. Tapi manusia lebih dahulu takut kepada jin. Sehingga ketika antum singgah di suatu tempat, jangan sekali-kali takut. Antum ingat ini, bahwa ternyata yang takut duluan adalah jin. Meskipun mungkin merinding, ya merinding lewat di tempat gelap-gelap, ya. Atau jangan klakson, ya. Atau izin dulu, mbah lewat dulu, jangan takut. Fadzalika qaulullahi, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhu rahaqa, ya. Maka turunlah firman Allah terkait masalah sekumpulan laki-laki meminta pertolongan kepada sekumpulan jin dari kalangan laki-laki, tapi ternyata mereka tambah sesat. Baik ikhwatan iman azakumullah, di sini ada beberapa faidah di ayat ini, ya. Antum tulis faidahnya. Kata ya Said Iqra al-awwal. Nah, saya kasih kisi-kisi. Ya. Anna lil jinni, yang pertama faidahnya, anna lil jinni rijalan walahum inasan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa di kalangan jin ada yang laki-laki dan juga ada perempuan. Jadi sama manusia, ya, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian yang kedua, Arya. Mukallafun. Ya, yang kedua, annahum mukallafun. Jin juga diberikan taklif. Taklif itu kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Sehingga jin juga sama dengan manusia. Dia punya tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, Arya. Ya, di kalangan jin minhumus sholihun. Ada yang soleh. Wa minhum duna dzalik, ada yang di bawahnya. Berarti di bawahnya soleh apa? Ahli maksiat. Mungkin juga ada ahli bid'ah, ya. Ada juga tukang tahdzir, ya. Jadi minhumus sholihun wa minhum duna dzalik. Ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh, ya. Jadi dia berjenjang sebagaimana manusia. Ada yang ahli maksiat, ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kedua tadi, annahum mukallafun, kita tidak tahu bagaimana ibadah mereka karena tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada rasul di antara mereka? Allahu a'lam. Ya, kita juga tidak mengetahui. Kemudian yang keempat, Said. Ya, dhammul musta'idina bi ghairillah. Celaan meminta perlindungan atau minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Celaan meminta pertolongan kepada selain Allah. Saya tidak usah terjemahkan, ya, di sini saya tidak usah tuliskan. Saya langsung diktekan, ya. Jadi saya ulangi, yang pertama ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Di sini Syekh Utsaimin berinci lebih lagi, tapi bacakan ya. Di antara yang disebutkan oleh beliau, bagaimana kalau misalnya ada laki-laki yang berhubungan intim dengan jin perempuan? Anda perlu, ya. Anda perlu. Yang kedua, annahum mukallafun, ya, diberikan kewajiban beribadah kepada Allah. Beda dengan hewan, hewan tidak. Ya, hewan tidak. Adapun manusia dan jin, maka mereka ada kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di antara mereka yang soleh, ada juga yang ahli maksiat, mungkin juga ada yang kafir, ada yang muslim, ahli bid'ah, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, dhammul musta'idina bi ghairillah. Celaan meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini hukumnya syirik, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian jamaah sekalian, landasan yang kedua sudah ditulis? Ya. Jadi kalau antum lewat
jangan takut ya di tempat-tempat yang apa namanya, yang di situ mungkin menakutkan. Ya, semuanya sama, tempat itu sama. Mungkin di malam hari atau siang hari, pada hakikatnya itu sama. Ya. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa dari Khawlah binti Hakim. Beliau menuturkan, beliau mengatakan, Sami'tu min Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, ya, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat. Faqal, kemudian dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia baca doa ini, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Tidak ada yang bisa memudaratkannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Artinya ketika dia baca doa ini jemaah sekalian, maka selama dia di tempat tersebut tidak ada yang bisa memudaratkannya. Ya, tidak ada yang bisa mencelakainya ketika dia membaca doa tersebut. Apa tadi doanya? Bismillahi la yadurruhu bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Antum menghafal ini. Kenapa terpotong? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluknya. Dari kejahatan makhluknya. Aku berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluknya. Nah, ini yang dibaca jamaah sekalian ya. Jadi sekali lagi jangan takut ketika melewati tempat-tempat yang dianggap menakutkan. Tapi yang hendaknya dibaca adalah doa ini. Ya. Takut itu ada dua ya. Ada namanya takut fitri. Artinya pembawaannya manusia. Manusia. Misalnya kalau ada asad, ada singa misalnya datang ke sini, antum takut atau tidak? Ya, takut itu namanya fitri, ya. Artinya ya sudah begitu. Manusia kalau lihat sesuatu yang puas maka dia takut, ya. Tapi ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat, itu jangan dibiarkan berlarut-larut ketakutannya. Harus dilawan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi pada sababun nuzul, bahwa ternyata jin juga takut kepada manusia, ya. Baik. Jadi sekali lagi dibaca doanya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Kemudian di sini ada beberapa faidah jemaah sekalian. Ya, ada beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, Iqra ya, Arya. Kurang besar. Kasih besar kalau kurang besar. Iqra. Dibaca saja. La takhaf, ya. Ya, nah. Enggak usah takut. Min nuzulihi ya. Antum enggak usah takut. Jangan baca kalimatillah ya. Nah, enggak usah takut salah. Antum takut salah itu salah. Orang kalau belajar itu, siapa yang belajar bahasa Arab kemudian langsung benar? Orang Arab saja banyak salahnya ketika mengucapkan bahasa Arab. Apalagi kita bukan orang Arab, ya. Jadi yashmalu min nuzulihi ala sabilil iqamati aw ittari'ah. Jadi yang mencakup di sini ketika dia singgah di tempat tinggalnya yang dia menetap di situ, atau hanya singgah di satu tempat yang bukan tempat tinggalnya. Paham di sini? Misalnya dia masuk ke dalam rumahnya, maka dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau dia singgah di satu tempat, mungkin di pasar dia cuma singgah sebentar, maka dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Kenapa? Karena yang digunakan di sini, perhatikan, man nazala manzila. Yang digunakan adalah nakiro atau ma'rifah di sini. Sudah belajar bahasa Arab, nakiro atau ma'rifah, manzila. Ya, dia nakiro. Nakiro, an-nakiro itu tufidul umum. Namanya nakiro itu dia umum. Pokoknya tempat apa saja. Mau di rumah,
atau di tempat-tempat yang lain, kalau dia nakiro maka dia sifatnya umum. Kalau di sini ditambahi alif lam, berarti dia dikhususkan. Paham di sini? Paham nggak maksudnya? Misalnya begini, ana uridu ila masjidin. Apa artinya? Nah, saya mau ke masjid. Disebutkan masjid, bukan al-masjid. Berarti masjid apa saja? Jadi masjid agar-agar, masjid Riyadhus Shalihin, masjid MDH. Pokoknya kalau disebut masjid tanpa alif lam. Kalau saya bilang uridu ilal masjid, artinya juga sama. Saya mau ke masjid, tapi masjidnya sudah apa? Sudah ditentukan. Ya, paham di sini maksudnya? Paham enggak? Makanya sabda Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, ya kullu bid'atin, ya itu bukan al bid'ah disebutkan di situ. Tapi setiap yang bid'ah maka dhalalah, dia sesat. Ya. Ini dalam masalah agama. Baik, ikhwatal iman, a'azakumullah, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, Said, ikra. Iya. Iya, ada alif lamnya sini. Fil akhbari, kemudian iya, ini kurang ya. Al-adlu fil ahkam. Jadi at-tammat, sempurna, tamamul kalam bi amrayni. Sempurnanya perkataan dari dua sisi. Yang pertama as-sidqu fil akhbar, ya. Sidqu fil akhbar, kemudian al-adlu fil ahkam. Ya. Jujur dalam mengabarkan, adil dalam hukuman. Ya. Sidqu fil akhbar, jujur dalam mengabarkan, kemudian adil dalam segi hukuman. Makanya disebut dengan at-tamah. Tamah artinya sempurna. Ya. Jadi kalimat Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dari sisi pengabaran dan dari sisi keadilan. Ya, keadilan. Kemudian selanjutnya walaysa kullu ma khalaqallahu fihi syarrun walakin nasta'idu min syarrihi in kana fihi syarrun. Tidak semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu buruk, tidak semuanya. Tapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan makhluk tersebut kalau ada keburukannya. Kalau ada keburukannya. Lianna makhluqatillah misalnya. Ya. Lianna makhluqatillahi tanqasimu ila salasati aqsam. Karena makhluk Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 3 pembagian. Ingat ya, makhluk Allah 3 pembagian. Yang pertama, syarrun mahad. Ya. Murni buruk. Ya, murni buruk. Apa contohnya murni buruk? Misalnya iblis. Iblis. Apalagi yang buruk-buruk? Hah? Yang buruk-buruk. Neraka. Ya, neraka dan seterusnya. Ya. Ini dari segi zatnya. Ingat ya, bukan dari segi penciptaannya, dari segi zatnya. Karena kalau dari segi penciptaannya dia punya hikmah. Ada hikmahnya diciptakan jin iblis tersebut, neraka tersebut. Ya, di antara hikmahnya misalnya ya agar orang itu takut kepada neraka, agar dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, khairun mahad. Jadi baik secara murni. Ya, baik murni. Contohnya apa? Surga. Apa lagi? Rasul, Nabi, ya. Ini baik secara dia murni, ya. Kemudian yang ketiga, fihi syarrun wa khairun. Ada kebaikan kepadanya, ada juga keburukan. Seperti manusia, ya, manusia. Kemudian jin, kemudian hewan. Nah, yang kita diperintahkan jamaah sekalian untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang ada keburukan yang ditimbulkan darinya. Ya.
Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka, dari godaan iblis, godaan syaitan, ya, dari keburukan manusia dan seterusnya. Apa bedanya syaitan sama jin? Sama iblis? Apa bedanya? Anda, ma farqu baina asy-syaitan wal jin wa iblis? Antum jangan sebutkan pocong ya. Nah, itu sinetron saja yang apalagi vampir dan semacamnya. Jadi ini peringatan juga para santri, para ikhwah semua, jangan sering nonton sinetron. Jangan nonton lah, jangan sering, jangan nonton. Itu semua rusak akidah kadang-kadang. Nah, banyak hal-hal yang tidak seperti yang digambarkan di film tersebut. Ada pocong lah, kemudian mayatnya keluar dari kuburan. Jamaah sekalian, kalau kita baca hadis Nabi SAW yang panjang terkait masalah azab kubur, orang yang memiliki amalan soleh maka kuburannya akan menjadi taman-taman surga. Ya, luasnya seluas atau sejauh dia memandang, itu luasnya kuburan yang dia tempati. Kalau dia orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia orang kafir, maka kuburannya akan menjadi taman-taman neraka. Dia tidak bisa keluar dari situ. Nah, ini di film-film digambarkan, ya jenazahnya keluar, kemudian gentayangan kemana-mana. Nah, ini kadib, ya ini dusta jamaah sekalian. Kalau ada orang mengatakan, saya Ustaz, waktu meninggal ini nenekku misalnya, ya ternyata dia gentayangan saya lihat di dalam rumahnya, terbang ke sana kemari. Itu permainannya siapa? Ya, permainannya si jin. Ya. Jadi ikhwatal iman, syaitan itu dia lakop, dia gelap, dia bisa disematkan kepada jin, bisa juga disematkan kepada manusia. Makanya kita mengatakan di dalam minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya, yang membisikkan di dalam dada-dada manusia dari kalangan jin dan manusia. Jadi keburukan itu jamaah sekalian dimunculkan dari makhluk tersebut, jin dan manusia. Ya, ketika ada orang yang mengajak kepada keburukan, maka disebut dengan syaitan dari kalangan manusia. Kalau ada jin yang mengajak kepada keburukan juga sama, syaitan dari kalangan jin. Ya, paham tuh? Ya. Kemudian jamaah sekalian, Iqra, ya Said. Ini salah. Ini kok banyak salah ini. Ya, ana kalimatillahi ya sifatun min sifatihi. Ya, kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat dari sifat-sifatnya. Jadi kalimat Allah itu bukan makhluk, ingat ya. Tapi dia adalah sifat dari sifat-sifatnya. Sama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an makhluk atau kalamullah? Ya, kalamullah, dia bukan makhluk. Maka dibolehkan kita untuk berlindung, meminta perlindungan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita sebutkan tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau berlindung dengan kalimat-kalimatnya, maka ini bukan bagian dari kesyirikan. Kenapa? Karena kita tidak berlindung kepada makhluknya, tapi berlindung kepada sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa paham ini kan? Jadi bukan kepada makhluknya, tapi kepada sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, Arya. Qasam, yajuzul qasam ali sifatihi. Nah, yajuzu al-qasamu billah, dibolehkan untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa bi sifatihi, atau bersumpah dengan sifat-sifatnya. Kenapa? Li'annaha ghairu makhluqatin. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Ya, bukan makhluk, sehingga dibolehkan untuk bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada makhluk maka tidak boleh. Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik, ya. Kemudian yang terakhir, Iqra.
Baik, fadilatu hadzal du'ai, ya, keutamaan doa ini ma'akhtisarihi, padahal pendek. Jadi doa ini dia pendek tapi faidahnya sangat besar. Hiya annahu la yadurruka syai'un ma dumta fi hadzal manzil. Ya, keutamaannya, faidahnya, engkau tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu selama engkau berada di tempat tersebut. Ya, jadi tidak ada yang memudaratkan ketika kita membaca doa tersebut selama kita berada di tempat itu. Paham di sini? Baik, ini diantara faedah doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi dibaca ikhwah. Kalau kita ke lapangan misalnya olahraga, singgah di lapangan tersebut baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ini penulis kitab atau tafsir Al-Qurtubi. Wa qad jarrabtu dzalika hatta inni nasitu dzata yaumin. Suatu hari saya lupa membaca doa ini. Saya lupa membaca doa ketika singgah masuk ke dalam rumahku. Saya lupa membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Fadakhaltu manzili, kemudian saya masuk ke dalam rumahku, walam aqul dzalika, saya tidak mengucapkan doa tersebut. Ya, kemudian saya disengat oleh kalajengking. Ya, disengat oleh kalajengking. Ini perkataan dari Imam Al-Qurtubi. Sehingga jamaah sekalian, ya bahaya itu mengintai. Ya, kita tidak tahu kapan kita terkena oleh bahaya yang ada di sekitar kita. Sehingga kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari mara bahaya tersebut. Baik, azan dulu kemudian kita lanjut. Azan. Fadhal, adzin, inal muadzin. Adzin ya muadzin. Baik. Semua terima, azakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian macam-macam isti'adzah dan hukumnya. Ya. Yang pertama, isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang diharuskan, kita meminta perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, isti'adzah dengan nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana doa yang kita sebutkan tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka ini juga diperbolehkan. Ya. Yang ketiga, isti'adzah dengan makhluk yang bisa memberikan pertolongan. Artinya berlindung dari sesuatu yang tidak disukai, tapi melalui perantara makhluk seperti manusia yang bisa memberikan pertolongan. Maka ini juga boleh. Antum bedakan yang saya sampaikan tadi terkait masalah al-qasam. Aman al-qasam? Sumpah. Kalau sumpah tidak boleh sama makhluk. Tapi masalah meminta pertolongan, kalau makhluk itu mampu, maka tidak ada masalah, boleh. Tapi makhluk itu tidak mampu, tidak boleh. Haram hukumnya. Apalagi makhluk itu sudah mati. Sudah mati. Tidak boleh orang minta kepada orang yang sudah meninggal. Di hadapan antum misalnya begini. Di sini perampok. Di sini antum. Di sini ada kuburan. Ini kuburannya Kiai siapa? GL ya. Kemudian di sini ada polisi. Kira-kira antum isti'adzahnya ke mana? Ke kuburan kah atau ke polisi? Ya, ke polisi. Tidak masuk akal kalau ada orang datang ke sini. Ya Kiai, perampok. Kira-kira dia bisa nolong atau tidak? Tidak bisa nolong dia. Ya. Maka ini secara logika ya para ikhwah sekalian. Orang yang di dalam kuburan tidak bisa memberikan manfaat dan kepada orang yang diminta di luar ya, di luar kuburannya. Adapun polisi di sini, ini bukan polisi tidur ya. Ini polisi nyata yang hidup ya, polisi hidup. Kalau dia polisi ada senjatanya di situ ya, atau mungkin tidak ada senjatanya tapi dia punya kekuatan, maka kita minta tolong kepada ini, bukan kepada ini ya. Bukan kepada kuburan tersebut. Kuburan sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang meminta. Fahim tuh? Nah, jadi inilah 4 macam isti'adzah yang meminta perlindungan dan yang dibolehkan 1, 2, dan 3. Adapun yang nomor 4 maka ini dilarang jemaah sekalian.
Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa yang tersisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala mara bahaya, dari segala hal yang bisa memudaratkan pada diri kita, pada agama kita, dan juga kepada keluarga kita. Semoga Allah memberikan taufik untuk semuanya, dan juga kita berlindung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ketentraman, keamanan untuk negeri kita ini, ya. Dihilangkan segala kekacauan, segala perseteruan di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.